Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Wafa Azmi, saya dari kelas Imunologi 3C. Pada hari ini, saya akan berbicara tentang antibodi poliklonal dan juga antibodi monoklonal beserta dengan pemanfaatannya. Antibodi poliklonal merupakan antibodi buatan atau kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang spesifik dapat mengenali lebih dari satu epitop antigen. Antibodi poliklonal ini memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Kelebihan dari antibodi ini adalah relatif lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih murah. Hewan uji yang digunakan juga cukup bervariasi, seperti ayam, mencit, kelinci, kambing, dan juga kuda. Kemudian kekurangan dari antibodi poliklonal ini adalah kurang spesifik dan juga harus melalui proses pemurnian karena antibodi ini dapat bercampur dengan antibodi lain. Nah, untuk penggunaan atau untuk teknik imunokimia, antibodi ini sering menimbulkan reaksi silang. Antibodi ini bermanfaat atau memiliki manfaat yang pertama adalah digunakan untuk deteksi antigen yang tidak diketahui. Kemudian menjadi deteksi sekunder dalam mendeteksi imun seperti ELISA, Western blotting, flow cytometry, dan lain-lain. Dikutip dari jurnal ilmiah kedokteran Wijaya Kusuma dengan judul Studi Antibodi Poliklonal Anti-TBC dan potensinya sebagai rapid test kit pendeteksi TBC oleh Muzaijadah Retno Arimbi menyebutkan dari hasil uji Western blotting terjadi reaksi positif antara antibodi poliklonal dengan protein serum TB. Protein serum TB yang mengandung BTA positif maupun protein serum TB yang mengandung BTA negatif. Antibodi poliklonal ini cukup sensitif sebagai rapid test pendeteksi dari TBC, namun tidak spesifisitas yang dibuktikan dengan perhitungan statistik yang memiliki signifikan lebih dari 0,05, sehingga antibodi ini tidak spesifik digunakan sebagai alat deteksi MTB. Kemudian yang berikutnya adalah antibodi monoklonal. Adalah antibodi buatan atau kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang dapat mengenali hanya dari satu epitop antigen tersebut. Nah, antibodi ini dibuat dengan cara penggabungan dua jenis sel. Yang pertama adalah sel limfosit B yang memproduksi antibodi dengan sel kanker atau sel mieloma yang dapat hidup membelah terus-menerus. Nah, antibodi monoklonal ini juga memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Kelebihan dari antibodi monoklonal ini adalah lebih spesifik, dapat langsung digunakan dari cairan asites. Nah, antibodi ini untuk penggunaan teknik imunokimia itu hasilnya lebih baik dibandingkan dengan antibodi poliklonal. Kemudian, kekurangan dari antibodi monoklonal ini adalah relatif lebih mahal dan juga relatif lebih lama proses pembuatannya dikarenakan antibodi monoklonal ini memerlukan ketelitian yang sangat atau yang lebih dalam proses pembuatannya. Kekurangannya yang lain adalah harus melalui pemurnian dan juga hewan uji yang digunakan pada proses pembuatan antibodi monoklonal ini lebih terbatas. Pemanfaatan dari antibodi monoklonal ini adalah yang pertama dapat digunakan untuk terapi kanker. Nah, untuk terapi kanker ini memiliki dua tipe. Yang pertama, tipe yang tidak menggunakan kombinasi dan yang kedua itu adalah tipe yang menggunakan kombinasi. Contoh dari tipe yang menggunakan kombinasi adalah mengkombinasikan antibodi dengan obat kemoterapi. Yang kedua, antibodi ini juga dapat digunakan untuk deteksi kehamilan karena antibodi monoklonal ini dapat mengikat beta HCG yang dapat terdeteksi pada wanita hamil. Kemudian yang ketiga, antibodi monoklonal ini digunakan untuk terapi pasien COVID-19. Jenis antibodi yang digunakan adalah REC dan VMAP. Di Indonesia sendiri, antibodi ini datang dengan merek
datang dengan merek Rekirona. Pada pengujian yang dilakukan oleh perusahaan farmasi Korea Selatan, Celltrion Healthcare, penggunaan Rekirona mempercepat pemulihan pasien COVID-19 kurang dari 5 hari. Selain itu, Rekirona juga efektif dalam menetralisir virus COVID-19 pada varian Delta. Namun, penggunaan dari antibodi monoklonal ini hanya digunakan untuk terapi pasien COVID yang mengalami atau tingkat keparahannya itu dari rendah ke sedang, atau dengan kata lain, terapi ini digunakan hanya pada pasien-pasien yang tidak menggunakan atau tidak sedang menjalani terapi menggunakan oksigen. Jadi hanya digunakan pada kasus-kasus yang lebih ringan, tidak digunakan pada kasus COVID yang cukup atau berat. Itu merupakan beberapa tentang antibodi poliklonal dan juga pemanfaatannya. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.